Salam kekasih Tuhan, saya datang menyapa Bapak Ibu dalam uraian khotbah dengan tema adalah sebagai berikut, untuk apa kita hidup di muka bumi ini. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat 22. Kita akan baca ayat ini, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersama-sama dengan semua pemirsa yang akan menyaksikan video ini. Mereka semua akan diberkati, diberi arahan, diberi hikmat, diberi kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-22 firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi bagaimana harus aku kupilih? Aku tidak tahu. Kekasih Tuhan, firman Tuhan mengajar kita di hari ini bahwa kita hidup ini ada tujuan. Seseorang hidup tanpa tujuan, hidupnya dia akan menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Bahkan dia tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidupnya. Nah, kesempatan ini kita melihat, saudara, firman Tuhan mengajar kita dalam Filipi pasal 1 ayat 22 ini berkata bahwa kalau aku hidup di bumi ini, artinya masih bernapas, masih kuat, masih ada, itu berarti kita bekerja memberi buah. Kita memberi buah kepada orang lain. Artinya kita melakukan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Tuhan sebagai malaikat kepada kita. Kegiatan yang dilakukan seperti Tuhan sebagai malaikat yang bekerja menolong Yakub. Kita hidup, kita bekerja memberi buah untuk menolong orang lain. Itu tujuan kita hidup di muka bumi ini. Buah apa yang harus kita memberikan kepada orang lain? Yang pertama adalah buah-buah pertobatan. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8, hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan. Buah pertobatan ada 7 yang akan kita lihat di sini secara cepat. Yang pertama adalah kesungguhan yang besar. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7, ya, 2 Korintus pasal 7, saya akan baca ayat ini untuk kita semua menjelaskan tentang buah-buah pertobatan yang harus kita hasilkan dalam hidup kita. 2 Korintus pasal 7 ayat 11. Justru perhatikan betapa justru duka cita menurut kehendak Allah itu mengerjakan kepada kamu kesungguhan yang besar. Jadi kita hidup memberi buah-buah pertama yang kita keluarkan, memberikan, tampilkan kepada orang lain adalah buah pertobatan yang pertama disebut sebagai kesungguhan yang besar. Hidup ini harus sungguh-sungguh. Itu maksudnya. Yang kedua adalah bahkan pembelaan diri. Kita harus bertanggung jawab membereskan semua problem, semua masalah yang kita telah lakukan. Yang ketiga adalah kejengkelan. Artinya benci terhadap semua hal-hal yang jahat. Yang keempat adalah ketakutan. Ya, takut akan Tuhan. Yang kelima kerinduan, yang keenam kegiatan, yang ketujuh adalah bertanggung jawab atas penghukuman. Itu yang Tuhan ingin kita hasilkan, buah yang pertama dalam hidup kita. Disebut buah-buah pertobatan. Buah yang kedua adalah buah kasih. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 8 berkata, kalau kamu berbuah banyak, Bapa dipermuliakan. Buah kasih yang kita hasilkan adalah di dalam 1 Korintus pasal 13 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di situ pertama adalah kasih itu sabar. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu.
kasih tidak melakukan pekerjaan yang tidak senonoh, dan sebagainya. Buah-buah kasih inilah menjadi gaya hidup, nilai kerajaan Allah yang harus kita bagikan kepada banyak orang. Di dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata bahwa kita melakukan buah yang ketiga adalah buah-buah pelayanan, yaitu membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Saya dan saudara dipanggil Tuhan untuk membangun kerajaan Allah. Itu buah yang kita persembahkan kepada pertama Tuhan di surga, dan yang kedua adalah untuk jiwa-jiwa di seputar, di sekitar kita. Itu buah kerajaan Allah. Kita bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam Roma 1 ayat yang ke-10 sampai 12, aku berdoa agar atas kehendak Tuhan, aku mengunjungi kamu untuk memberikan kepada kamu harta rohani yang kubagikan kepada kamu untuk menguatkan, menumbuhkan sukacita di dalam kehidupanmu. Dan yang keempat adalah buah perbuatan baik. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 1 dan ayat yang kedua berkata, jika kita sebagai seorang yang karyawan harus memprioritaskan ada bos kita atasan kita mendapat kemuliaan. Kalau engkau bekerja di sebuah perusahaan, melayani sebuah gereja, pimpinanmu harus mendapat kemuliaan. Ini yang perlu kita harus lakukan di dalam hidup kita dari waktu ke waktu. Lalu yang kelima, buah tangan, artinya tanda mata, pemberian kasih kepada orang lain, kepada orang yang mengajar kita. Firman Tuhan berkata, engkau yang mendapat harta rohani, engkau harus memberi kekayaanmu kepada orang yang mengajarkan. Itu yang perlu kita ingat baik-baik, saudara. Ya, dalam Galatia pasal yang ke-6, ya, kalau kita perhatikan dalam Galatia pasal yang ke-6, firman Tuhan berkata sebagai berikut seperti ini, saudara. Ya, saya akan bacakan untuk ya kita semua di sini. Disebutkan begini di ayat yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran firman Tuhan membagikan segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi segala sesuatu. Ya, ada orang ramai ngomong tentang perpuluhan, ngomong tentang persembahan kasih. Sebenarnya firman Tuhan melebihi itu. Engkau yang mendapat pengajaran firman Tuhan, diberkati, ditolong Tuhan. Ada orang memberi kepada kerajaan Allah melebihi perpuluhan. Saya beri contoh, ada seorang disembuhkan Tuhan, ditolong Tuhan. Dia mempersembahkan sebidang tanah untuk membangun gedung ibadah. Itu melebihi. Orang punya uang miliaran, dia memberi untuk membangun kerajaan Allah. Lewat membangun sarana fisik atau pembinaan atau pelayanan misi. Itu, saudara, kita memberi untuk kerajaan Allah. Nah, di situ. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dan yang terakhir memberi warisan di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat 22 berkata bahwa orang tua yang baik memberikan warisan kepada anak cucunya. Kalau kita baca di sini, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, kita bekerja memberi buah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kesimpulannya adalah bahwa kalau kita hidup, kita bekerja memberi buah. Buah pertama adalah buah pertobatan, yang kedua buah kasih, yang ketiga buah pelayanan, yang keempat buah pekerjaan baik, dan yang kelima buah tangan, dan yang keenam adalah warisan kepada anak cucu. Demikian firman Tuhan untuk kita semua di hari ini. Saya Pendeta Dr. Christopher Hukubun menyapa saudara semua, dan mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa seluruh yang mendengar firman Tuhan, diberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.